Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Ayuningsi dari kelas 12 IPS 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, landasan hukum Republik Indonesia bukan UUD 1945, namun menggunakan UUDS 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUDS 1950 adalah sistem parlementer yang artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartean dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Selain itu, dalam masa ini kerap kali terjadi pergantian kabinet. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. Berikut ini kabinet selama demokrasi parlemen. Dua, sistem kepartean. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen dalam hal DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. 3. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Amidjojo I pada 13 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR, juga memilih anggota Dewan Konstituante. Berikut adalah perolehan suara terbanyak. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Yang pertama, Gunting Syafuddin. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah, dengan nilai separuh dari nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan
ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Dua, gerakan benteng. Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak dapat berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyaknya yang menggunakan dana kredit tersebut untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, sistem ekonomi Alibaba. Yang keempat, persetujuan finansial atau FINEC. Yang kelima, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. 2. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Rakyat suatu negara yang menganut sistem ekonomi liberal bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Semua keputusan ekonomi berhak untuk ditentukan sendiri oleh masing-masing individunya. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.